Maka Rasulullah bertanya kepada jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Rasulullah memilih pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Ini bukan pertanyaan Allah bertempat atau bukan tidak bertempat. Lakin al-jumhur ala annahu yakfi dalil ijma'li li kulli aqidatin min hadzal khamsin. Tapi mayoritas ulama bagi setiap muslim cukup mengetahui argumentasi yang global aja terhadap masing-masing bab. Allah wujud, dalilnya apa? Gak usah banyak bertele-tele gitu. Allah maha berkehendak, ada argumentasi akalnya apa? Allah maha kuasa, argumentasi akalnya apa? Gak usah bikin tesis dulu, deskripsi dulu untuk membuktikan irodahnya Allah, gitu maksudnya gitu. Cukup dia sambil bersin aja kira-kira kejawab gitu. Kira begitu ya. Masing-masing bab itu Allah ada, dalilnya apa? Adanya alam, udah selesai, udah cukup. Itu bagi mayoritas ulama. Berarti targetnya apa? Targetnya Allah ada. Contoh, ini ada dalilnya. Kenapa cukup akidah itu dipahami secara global aja, nggak usah dipreteli tinggi-tinggi. Contohnya hadis jariyah. Apa hadis jariyah sih, Bang? Hadis apa? Hadis di mana Allah? Gimana hadis di mana Allah? Di riwayat siapa? Imam Muslim. Jadi kan suatu ketika ada sahabat Nabi memiliki hamba sahaya yang menurut beliau itu hamba sahayanya ceroboh lah kan, ceroboh mengembala mengembala kambing, terus kambingnya itu dicaplok oleh serigala atau hewan buas. Lalu si sahabat Rasulullah ini, Muawiyah bin Hakam kalau nggak salah nama sahabatnya, ingin memerdekakan hamba sahayanya. Disampaikanlah ke Rasulullah. Kata beliau, saya ingin memerdekakannya ya Rasulullah, tapi kalau bisa engkau uji dulu ya Rasulullah, apakah dia ini muslim, beriman atau tidak. Ini bagus nih orangnya nih. Maka datanglah Rasulullah, maka di itibiha. Coba bawa mana jariyah itu. Maka dijawablah, maka Rasulullah bertanya kepada jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Rasulullah memilih pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Ini bukan pertanyaan Allah bertempat atau bukan tidak bertempat. Di langit. Ada sebagian orang fokusnya di langitnya. Sebagian orang fokusnya di mana Allah dan jawaban di langit. Bukan fokusnya di dia, fokusnya nggak di sana. Tapi fokusnya apa? Ada apa sih di balik ini? Ya nggak hubungkanlah dengan akidah yang kita pelajari saat ini. Seseorang itu cukup mengenal dalil secara global saja terhadap satu bab dalam akidah. Sifat wujud paling yang sering kita jadikan sampel adalah sifat Allah Maha Ada. Dalilnya apa? Adanya makhluk. Simpel kan? Sederhana. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada jariyah. Di mana Allah? Kata Rasulullah. Jawaban jariyah, fis sama. Ya secara bahasa itu artinya memang bahasanya di langit. Respon Rasulullah apa? A'tiqha fa innaha mu'minah. Wahai Muawiyah, silakan engkau merdekakan budakmu ini, dia ini beriman. Dia ini beriman. Berarti yang ditarget Rasulullah dari pertanyaan di mana Allah dan dijawab dengan di langit itu apa? Oh, berarti dia meyakini Allah ada. Itu aja selesai. Kalau dia si jariyah ini enggak meyakini Allah ada, mungkin dia kebingungan. Di mana Allah? Loh, kok di mana Allah ya Rasulullah? Anda enggak percaya Allah ada. Dia akan menjawab seperti itu. Tapi si jariyah ini mengatakan bis sama. Terserah jariyah mengatakan di langitkah jawaban jariyah, di kutubkah jawaban si jariyah ini, di bulankah jawabannya, di mataharikah jawabannya,
Yang jelas apapun jawaban jariah menunjukkan dia meyakini Allah ada. Targetnya di sana doang. Itu doang targetnya. Apakah jariah akan menjawab di Arash? Berarti dia meyakini dong Allah ada. Urusan Allah bertempat nggak bertempat itu urusan nanti. Kalaupun sejariah menjawab Aina Allah, di mana Allah? Where's Allah? Kata Rasulullah. Maka jawaban jariah misalnya fil kursi, di atas kal kursi. Ya. Rasulullah pun akan mengatakan, merdekakanlah dia beriman. Seandainya jariah menjawab ala sidratil muntaha, Allah di sidratil muntaha. Misalnya jariah menjawab gitu, Rasulullah pun tetap akan memerdekakan dia. Kenapa? Karena apapun jawabannya menunjukkan jariah meyakini Allah ada. Nah itu. Jadi inilah argumentasi para ulama kenapa cukup mengetahui dalil secara global, maka seseorang itu sudah bisa dikatakan beriman pada satu sifat itu. Ini udah dapat kan maknanya hadis jariah itu? Jadi stoplah kita, boleh sih memperdebatkan ini Allah, ini dalil Allah bertempat apa tidak, atau sampai mengkritik kualitas hadisnya, ada juga sampai mengkritik redaksi hadisnya, ada juga. Apa yang capek-capek begitu? Pahami hadis itu dengan cara Rasulullah tuh pengennya apa sih dengan kalam itu. Maka memahami hadis itu jangan pakai selera kita. Rasulullah itu kira-kira inginnya apa dengan pertanyaan gitu. Masa sih Rasulullah mengkalamkan akhirnya berniat supaya kita gontok-gontokan? Gak mungkin Rasulullah mengkalamkan sesuatu, Aina Allah, di mana Allah, dijawab oleh jariah di langit. Rasulullah mengkalamkan itu dengan maksud nanti biar umat aneh berantem gitu. Tak mungkin Rasulullah begitu. Ada misi jauh lebih besar di balik pertanyaan yang seolah-olah bertanya Allah bertempat. Dan sangat dangkal sekali jika Rasulullah dengan pertanyaan itu untuk meyakinkan Allah bertempat. Enggak itulah. Semakom Rasulullah enggak mungkin hanya menyabdakan untuk membuktikan soal tempat, bukan. Lebih penting mana meyakini keberadaan Allah dengan meyakini di mana keberadaannya. Mana lebih penting? Keberadaannya itu lebih penting. Lebih urgen meyakini, mengilmui keberadaannya Allah daripada mengilmui tentang di mananya. Jadi kira-kira dua hal ini mana yang lebih Rasulullah prioritaskan? Keberadaannya. Maka seperti kita katakan tadi, apapun jawaban jariah, di Sidratul Muntaha kah jawabannya, di atas kursi kah jawabannya, di atas Arash kah jawabannya, di Bintaro kah jawabannya, apalagi di bulan kah jawabannya jariah, di matahari kah jawabannya, Rasulullah pasti akan mengatakan merdekakan dia beriman. Rasulullah kan akan memerdekakan juga tetap, karena targetnya adalah oh berarti dia meyakini Allah ada. Selesai di situ. Jadi terkenal banget kan hadis-hadis jariah itu. Sampai saya pun dulu juga begitu debat-debat masalah hadis jariah, Allah bertempat, Allah tidak bertempat menggunakan hadis jariah. Karena jujur sih ya, jujur di kalangan aswaja pun sebetulnya ada juga sih sisi kewalahannya menghadapi Salafi Wahabi ketika Salafi Wahabi menanyakan hadis itu. Loh ada dalam Sahih Muslim kok, ada dalam Muwatta Imam Malik, hadisnya sahih. Sampai kewalahan, kecapean lah aswaja mencari takwil-takwilnya gitu kan. Ngapain juga capek-capek cari takwilnya? Ambil saja, cari aja misi Rasulullah bertanya itu apa, misi besarnya apa. Jadi sebetulnya kalau kita mengkerucutkan pertanyaan Rasulullah inilah untuk pertanyaan tentang tempat, itu sama saja dengan mengkerdilkan Rasulullah juga sebetulnya. Masa sih Rasulullah mempermasalahkan tempat gitu? Lebih penting mencari adanya Allah, membuktikan Allah itu ada daripada membuktikan Allah di mananya. Adanya aja yang penting. Jadi jawaban jariah itu ijmal enggak, global enggak? Fisama.
Selesai kan? Nah itu. Ini kenapa ulama mengatakan satu bab akidah yang 50 itu satu bab. Argumentasinya apa? Cukup argumentasi yang sederhana itu sudah cukup bagi seorang dikatakan paham dengan akidah itu. Gak usah dia bikin jurnal juga untuk Allah, bukti Allah wujud. Gak usah diuji juga depan dosen.